Tempat di mana Roh Sultan memerintah adalah di tengah-tengah hati, tepatnya di jantung inti hati. Urusan ruh ini adalah ma'rifatullah, yakni pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Tugasnya adalah memahami segala ilmu ketuhanan yang menjadi pengantar bagi segala bentuk ibadah yang diungkapkan dengan bahasa hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagai umatnya kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Sirrul Asrar, tempat ruh di dalam badan. Tempat ruh manusia yang juga disebut ruh kehidupan berada di dalam dada. Tempat ini berhubungan dengan panca indera dan indera lainnya. Bidang kerjaannya adalah agama, dan pekerjaannya adalah mentaati perintah Allah melalui setiap aturan yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dunia nyata ini agar tetap teratur dan harmonis. Ruh tersebut bertindak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa merasa bahwa perbuatannya adalah miliknya sendiri, karena ia tidak terpisah dari Allah. Segala perbuatannya berasal dari Allah, tidak ada pemisahan antara dirinya dengan Allah dalam setiap tindakan dan ketaatannya. Barang siapa percaya akan pertemuan Tuhannya, hendaklah mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia sekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah adalah Esa dan Dia mencintai kesatuan. Dia menginginkan semua bentuk penyembahan dan amal kebaikan yang dianggap sebagai pengabdian kepadanya menjadi miliknya semata, tidak dibagi dengan apapun juga. Oleh karena itu, seseorang tidak memerlukan persetujuan ataupun penolakan dari siapapun dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dan juga amalannya bukan untuk kepentingan duniawi. Segala sesuatu dilakukan semata-mata karena Allah. Suasana yang dihasilkan oleh petunjuk ilahi seperti menyaksikan bukti-bukti keberadaan Allah di alam nyata ini. Manifestasi sifat-sifatnya, kesatuan di dalam keragaman, hakikat di balik yang nampak, kedekatan dengan pencipta, semuanya adalah ganjaran bagi amalan kebaikan yang tulus dan ketaatan tanpa pamrih. Namun sahabat, semua itu berada dalam lingkup dunia materi. Dari bumi di bawah kaki kita hingga langit yang menjulang di atas kepala kita. Termasuk di dalam lingkup dunia ini adalah keajaiban yang muncul melalui seseorang. Seperti berjalan di atas air, terbang di udara, berjalan dengan cepat, mendengar suara dan melihat gambaran dari tempat yang jauh, atau membaca pikiran yang tersembunyi. Sebagai ganjaran atas amalan yang baik, manusia juga diberikan kenikmatan di akhirat, seperti surga, pelayan, bidadari, susu, madu, arak, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kenikmatan surga tingkat pertama, yakni surga dunia. Kemudian tempat roh perpindahan atau roh peralihan adalah di dalam hati. Urusannya adalah pengetahuan tentang jalan kerohanian. Tugasnya ini terkait dengan 4 nama pertama dari nama-nama Allah yang indah. Seperti 12 nama lainnya, 4 nama ini tidak termasuk dalam batasan suara dan huruf sehingga tidak dapat diucapkan. Allah yang Maha Tinggi berfirman, dan bagi Allah jualah nama-nama yang baik, maka serulah Dia dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa tugas utama manusia adalah mengetahui nama-nama Tuhannya. Ini adalah pengetahuan batin seseorang. Jika dia mampu memperoleh pengetahuan tersebut, dia akan mencapai maqam ma'rifatullah, tempat pengetahuan tentang keesaan sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Tinggi mempunyai 99 nama, dan barang siapa yang mempelajarinya, ia akan masuk surga.
Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pengetahuan adalah satu, kemudian orang arif menjadikannya 1000. Ini berarti bahwa nama yang dimiliki zat Allah hanyalah satu, tetapi memancar menjadi 1000 sifat bagi yang menerimanya. 12 nama ilahi berada dalam lingkup pengakuan tauhid la ilaha illallah. Tiap-tiap satu dari 12 huruf dalam kalimat tersebut memiliki nama tersendiri yang dikaruniakan Allah dalam perkembangan hati. Setiap satu dari 4 alam yang dilalui oleh ruh terdapat 3 nama yang berbeda. Dengan cara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang erat hati para pecintanya dalam kasih sayangnya. Firman-Nya, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Kemudian Dia memberikan kedekatannya kepada mereka. Allah menyediakan pohon keesaan di dalam hati mereka. Pohon yang akarnya turun ke 7 lapis bumi dan dahannya menjulang ke 7 lapis langit, bahkan lebih tinggi lagi hingga ke Arasy. Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Satu kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim ayat 24. Tempat ruh perpindahan adalah di dalam nyawa hati. Alam malaikat berlanjut dalam penyaksiannya. Ia dapat melihat surga alam tersebut, penghuninya, cahayanya, dan semua malaikat yang ada di dalamnya. Bahasa ruh peralihan adalah bahasa alam batin, tanpa huruf dan tanpa suara. Perhatiannya terus-menerus menyentuh rahasia-rahasia makna yang tersembunyi. Tempatnya di akhirat saat kembali adalah surga Naim, taman kegembiraan anugerah Allah. Tempat roh sultan berada di tengah-tengah hati, di inti dari hati. Urusan ruh ini adalah ma'rifat, yakni memahami segala pengetahuan ketuhanan yang menjadi perantara bagi semua ibadah yang sejati diucapkan dalam bahasa hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada 2 bagian, satu di lidah yang membuktikan keberadaan Allah, dan satu lagi di dalam hati. Inilah yang diperlukan untuk menyadarkan tujuan seseorang. Ilmu yang sejati bermanfaat berada dalam lingkup kegiatan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Quran yang mulia memiliki makna lahir dan batin. Allah yang Maha Tinggi membukakan Quran hingga 10 lapis makna tersembunyi. Setiap makna yang berikutnya lebih bermanfaat karena semakin dekat dengan sumber yang sebenarnya. 12 nama zat Allah adalah seperti 12 mata air yang memancar dari batu saat Nabi Musa alaihissalam menghantamkan batu dengan tongkatnya. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, maka kami berkata, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lantas terpancarlah darinya 12 mata air. Setiap golongan mengetahui tempat minumnya masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 60. Pengetahuan lahir seperti air hujan yang datang dan pergi. Sementara pengetahuan batin layaknya mata air yang tak pernah kering. Dan satu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, lalu kami hidupkan kembali. Dan kami keluarkan darinya biji-bijian sehingga mereka memakannya. Surat Yasin ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu bijian, satu benih di langit. Benih itu menjadi kekuatan bagi sifat kehaywanan dalam diri manusia. Dia juga menciptakan satu benih di alam roh-roh, alam al-anfus, menjadi sumber kekuatan, makanan roh. Benih itu disirami dengan air dari sumber hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang menghabiskan 40 hari dalam keikhlasan dan kesucian, sumber hikmah akan memancar dari hatinya ke lidahnya. Kenikmatan bagi roh sultan adalah kelezatan dan cinta yang dirasakan melalui penyaksian keindahan, kesempurnaan dan kemurahan Allah yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah diajar oleh yang sangat kuat, yang memiliki keindahan, lalu ia menjelma dengan sempurna, padahal ia berada di puncak yang paling tinggi. Kemudian ia mendekat rapat kepadanya, sehingga jaraknya hanya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia wahyukan kepada hambanya apa yang ia kehendaki. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surat An-Najm ayat 5-11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan suasana tersebut dengan cara yang lain.
Yang beriman yang sejahtera adalah cermin bagi yang beriman yang sejahtera. Dalam ayat ini, yang sejahtera pertama adalah hati orang yang beriman dengan sempurna. Sementara yang sejahtera kedua adalah yang memancar ke hati orang beriman itu tidak lain dari Allah yang Maha Tinggi sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya dalam Al-Quran sebagai yang mensejahterakan. Dia adalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mensejahterakan, pemelihara iman, pemelihara segala-galanya. Surat Al-Hasyr ayat 23. Kediaman Roh Sultan di akhirat adalah surga Firdaus, surga tertinggi. Stasiun di mana roh-roh berhenti adalah tempat rahasia yang Allah buatkan untuk dirinya di tengah-tengah hati, di mana dia menyimpan rahasianya, sir dengan aman. Keadaan roh ini diceritakan Allah melalui utusannya. Insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Urusannya adalah kebenaran, hakikat yang diperoleh dengan mencapai keesaan. Mencapai keesaan adalah tugasnya. Ia membawa yang banyak menuju kesatuan dengan terus-menerus menyebut nama-nama keesaan dalam bahasa rahasia yang suci. Ini bukan bahasa yang terdengar di luar. Dan jika engkau nyaringkan perkataan, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surat Toha ayat 7. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar bahasa roh suci, dan hanya Allah yang mengetahui keadaannya. Kenikmatan bagi roh ini adalah menyaksikan ciptaan Allah yang pertama. Apa yang dilihatnya adalah keindahan Allah. Padanya terdapat penyaksian rahasia. Pandangan dan pendengaran menjadi satu. Tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan tentang apa yang disaksikannya. Ia menyaksikan sifat Allah, keperkasaan dan kekerasannya sebagai satu dengan keindahan, kelembutannya dan kemurahannya. Ketika manusia menemukan tujuannya, tempat kediamannya, ketika dia menemukan akal penyebab, pertimbangan duniawinya yang memandunya selama ini, akan tunduk kepada perintahnya. Hatinya akan merasa gentar bercampur hormat, lidahnya terkunci. Ia tidak dapat menggambarkan keadaan tersebut karena Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Ketika apa yang dikatakan di sini sampai ke telinga orang yang berilmu, mereka pertama-tama mencoba untuk memahami tingkat pengetahuan mereka sendiri. Fokus pada kebenaran, hakikat mengenai hal-hal yang sudah diketahui sebelum melirik ke ufuk yang lebih tinggi, sebelum mencari tingkat yang baru. Semoga mereka memperoleh pengetahuan tentang kehalusan pelaksanaan ilahi. Semoga mereka tidak menyangkal apa yang sudah dikatakan, akan tetapi sebaliknya mereka mencari ma'rifatullah, kebijaksanaan untuk mencapai keesaan. Itulah yang sangat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.